Paham? Nah, yang kedua, kalau settingnya itu adalah di rumah sakit, pasiennya sudah dalam keadaan parah, terus dibawa ke rumah sakit, terus kemudian menolak semua intervensi yang diberikan, pelayanan medis yang diberikan karena keyakinannya, kita sebagai tenaga kesehatan tidak boleh memaksakan. Kita harus menjaga otonomi pasien terhadap dirinya. Tapi tentunya setelah kita melakukan berbagai cara untuk meyakinkan pasien tentang pelayanan kesehatan. Kemudian lewat pasien tidak bisa, lewat keluarga. Kan kita tahu, keluarga adalah orang yang dipercaya. Kalau keluarga pun menyokong keyakinan pasien dan mereka mempunyai keyakinan yang sama, sementara pasien memerlukan tindakan emergensi untuk mengatasi masalah kesehatannya, baik pasien maupun keluarga menolak, gampang. Bikin surat pernyataan. Sehingga kalau terjadi sesuatu pada pasien, kita tidak disalahkan. Kita tidak dianggap malpraktek karena ada bukti fisik yang menyatakan bahwa pasien mempunyai keyakinan akan pengobatan, bahwa dia tidak percaya dengan intervensi medis, tidak percaya dengan pelayanan kesehatan modern. Yang mereka percaya adalah dukun dan lainnya. Itu adalah hak pasien. Kita tidak boleh memaksakan. Tapi ada aturan dalam emergensi. Ya, kalau kita di Indonesia, kita belum mempunyai identitas yang mudah orang kenali bahwa kita mempunyai keyakinan tertentu. Contohnya kita masuk rumah sakit, kecelakaan, terus memerlukan transfusi darah. Sedangkan keyakinan saya adalah saya tidak menerima darah, setetes darah manusia pun lain pun mengalir dalam tubuh saya. Tapi kan orang tenaga kesehatan nggak tahu di rumah sakit. Maka kita dilindungi secara hukum dengan memberikan pelayanan emergensi untuk menyelamatkan nyawa. Kalau ternyata pasiennya itu ternyata selamat, terus dia tahu bahwa dia mendapatkan terapi atau transfusi darah, dia klaim ke kita, ada undang-undang yang melindungi kita bahwa dalam keadaan emergensi tenaga kesehatan mempunyai otonomi untuk mengatasi pasien selama memang tidak ada identitas pasien, tidak ada keluarga pasien yang menemani. Paham sampai sini? Tapi kalau di luar negeri mereka itu udah punya identitas. Di gelang pasien dengan penyakit terminal, penyakit yang tujuan pengobatannya hanya mengurangi gejala, mengurangi rasa sakit, bukan menghilangkan penyakitnya. Jadi membuat sisa hidup pasien itu nyaman. Itu penyakit terminal. Jadi penyakitnya udah nggak bisa diapa-apakan. Jadi obat yang diberikan, treatment yang diberikan hanya untuk mengurangi rasa sakit, mengurangi gejala-gejala. Nah, pasien seperti ini mereka ada percaya don't resuscitation. Jadi di gelangnya itu ada tanda. Ya, nah begitu pasien masuk, ada pasien masuk emergensi gitu ya, umpamanya dia penyakit perdarahan hebat masuk. Begitu kita lihat ada dia pakai gelang don resusitasi, tiba-tiba pasien apnu, pasien henti jantung. Kita tidak boleh melakukan resusitasi. Karena dia udah punya identitas bahwa jangan resusitasi saya. Dan identitasnya itu jelas. Makanya kita kalau pengkajian, apalagi kalau kalian berniat bekerja di luar negeri, itu aturan-aturan seperti ini akan dijelaskan ke kalian. Don't resuscitation, don't transfusion, dan segala macam. Itu ada. Dan mereka kan, data mereka itu udah digital semua ya. Begitu kita masukkan nomor asuransinya, kita langsung tahu kondisi dia, penyakit dia, riwayat dia, pantangan dan keyakinan dia itu udah ada semua. Jadi begitu kita masuk, data set keluar langsung. Oh, ini pasien don't resuscitation, DNR. Nah, udah kita liatin aja. Kita kasih aja tanda, kalau memang udah berlanjut dan ternyata udah memang pass away, udah kita tinggal tentukan jam sekian ini, sekian pasien meninggal. Tapi justru salah kalau kita melakukan resusitasi. Kita bisa diklaim, bisa dianggap malpraktek. Kenapa? Kamu tidak melakukan pengkajian dengan benar. Ini pasien adalah pasien di DNR. Kenapa kamu lakukan resusitasi? Akhirnya pasien hidup lagi. Itu, paham?
Itu yakinnya kita. Kenapa kita kalau melakukan pengkajian benar-benar harus harus detail. Umpama pasien masuk, namanya umpamanya nama yang non muslim umpamanya. Ya kalau orang zaman dulu kan enggak nih. Terus kita nggak tanya, ternyata kita udah pikir oh ini pasien non muslim. Nah, kemudian kita berikan makanan seperti biasa. Ternyata dia punya keyakinan tertentu. Dia nggak boleh makan itu. Nah, artinya berarti kita tidak mengkaji secara detail. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Izin bertanya, Assalamualaikum, Ibu. Siapa dulu nih? Elsa dulu apa? Elsa dulu. Oke, Elsa silakan. Baik, sebelumnya saya Elsa Komalasari, Ibu izin bertanya, kalau misalnya kita menemukan pasien di rumah sakit nih, Bu, namanya orang kena musibah kan tidak hanya usaha aja ya, Bu, doa juga harus gitu. Kalau misalnya kita ingetin sholat ataupun doa, itu tapi pasiennya malah marah-marah dan ditanya di keluarga emang di kehidupan sebelumnya pasien ini emang kurang taat gitu, Bu, dengan agamanya. Lalu apakah perawat ini masih bisa ikut berperan untuk meningkatkan keyakinan pasien tersebut terhadap agamanya atau gimana ya, Bu? Soalnya pasien emang benar-benar tidak mau gitu, Bu, disuruh sholat ataupun doa. Oke. Itu kan pentingnya Anda belajar kebutuhan spiritual saat ini. Dalam materi ini, kalau Anda sudah baca tuntas, itu ada materi pada tahap pengkajian. Nah, di tahap pengkajian itu Anda udah dapat data bagaimana ritual pasien sebelum dia masuk rumah sakit. Bagaimana ritual ibadah dia sebelum masuk rumah sakit. Bagaimana keyakinan dia. Nah, dari pengkajian itu kita tahu levelnya di mana nih pasien. Gitu. Kalau ternyata dia masih rendah terus kamu bolak-balik bilang ini adalah cobaan, ini adalah yang ada ternyata marah, anger pasiennya. Nah, gitu. Kenapa begitu pentingnya pengkajian spiritual ini supaya perawat itu tidak loncat langsung ke intervensi. Tapi harus melalui pengkajian, diagnosa, rencanakan intervensi. Kalau tadi kamu loncat ke intervensi sebelum tahu level dari spiritual pasien, paham? Nah, ini sering kali yang terjadi di rumah sakit. Perawat itu selalu loncat langsung ke intervensi, ke implementasi tanpa dia tahu siapa pasien yang dia intervensi, gitu loh. Tahu data seterusnya. Nah, yang sering kelewat adalah masalah spiritual ini. Kenapa ini menjadi topik khusus yang harus kalian pelajari? Kan kita dalam memberikan asuhan keperawatan itu komprehensif. Bio, psiko, sosio, spiritual. Seringkali spiritualnya ketinggalan untuk dikaji secara detail. Padahal kondisi sakit pasien itu bukan hanya sakit fisik. Dia masuk ke rumah sakit bukan hanya masalah fisik. Umpamanya dia adalah seorang pemain bola. Fraktur dia. Frakturnya kruris lagi. Terus dia masuk itu dalam keadaan depresi. Keadaan sudah kondisi psikologisnya dalam kondisi anger, marah. Terus tiba-tiba datang kamu sebagai perawat, masih dia masuk, sabar Pak, ini adalah cobaan dari Tuhan. Yang ada kamu yang ada di ini dibanting sama dia. Paham? Jadi jangan loncat langsung, kaji secara pelan-pelan. Oh, bionya udah jelas. Fraktur terbuka kruris, kemudian perdarahan sekian, ini sekian, tekanan darah sekian. Sosialnya kalian udah tahu, oh ternyata pemain sepak bola ternama. Terus kemudian ini, wah yang paling utama adalah fungsi kaki. Ini pasien dalam kondisi ini. Jadi tentukan kondisi psikologisnya, lihat level spiritualnya, baru langsung ke intervensi. Ya. Makanya seringkali perawat itu omongannya nggak didengar oleh pasien. Kenapa? Omongan yang keluar dari mulut perawatnya itu seolah basa-basi. Tidak berdasarkan ilmiah, tidak berdasarkan pengkajian. Makanya banyak ya Pak, ini biar cepat sembuh. Nggak gitu yang diperlukan pasien. Anak kecil juga tahu. Ya kan? Yang diperlukan adalah kenapa dan harus bagaimana, terus justifikasinya apa. Yang kita hadapi bukan anak kecil, orang dewasa.
yang sudah punya pola pemikiran, pola kehidupan, pola kesehatan, dan itu sulit merubahnya. Jadi pendekatannya harus pendekatan yang pendekatan orang dewasa. Makanya Anda belajarkan tentang siklus kehidupan, bagaimana mendekati anak, bagaimana mendekati remaja, orang dewasa, lansia, itu tekniknya beda-beda. Ya, oke. Spiritual sangat tergantung pada kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan seorang perawat untuk meyakinkan pasien. Oleh karena itu, kalian harus sebagai seorang perawat terpenuhi dulu 4 aspek tadi. Bio kalian harus sehat, psikologis kalian harus stabil, sosial kalian harus benar, spiritual kalian harus ke kondisi yang maksimal. Sehingga kita secara biopsikososio-spiritual dalam menghadapi pasien itu sudah siap. Nah, kalau kalian sendiri sebagai seorang perawat tidak terpenuhi 4 kebutuhan dasar tadi, bagaimana kita mau membantu pasien? Paham? Kenapa saya bilang menjadi perawat itu adalah hal yang sesuatu yang harus dimulai dari diri sendiri. Nggak bisa tiba-tiba, oh saya nilai saya 4, IPK saya 4, saya pasti jadi perawat profesional. Belum tentu. Untuk menjadi perawat profesional, Anda di 4 aspek tadi harus benar, harus stabil, harus terpenuhi. Baru bisa membantu orang. Ya. Nah, yang paling penting kalian harus punya sebagai seorang calon perawat profesional adalah care, peduli, caring, itu dulu. Nah, care yang pertama terhadap diri dulu. Biologisnya, care itu apa? Untuk Anda terhadap diri sendiri, kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis, kebutuhan kestabilan psikologis Anda, sosial dan spiritual. Coba Anda bayangkan, Anda akan berada di rumah sakit dan pasien itu dengan tingkat gradasi kesehatan yang berbeda. Ada yang baru masuk, ada yang sudah 3 bulan di rumah sakit, ada yang baru masuk kondisi emergensi, ada yang dying. Jadi pergolakan emosi, psikososial, spiritual Anda akan luar biasa. Jadi Anda harus punya, ibaratnya harus tough, harus kuat. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Tolong dibaca PPT saya, itu banyak sekali. Kalau terapkan dulu diri pada diri Anda. Baca dulu, ini. Oh iya, ternyata berat sekali. Oh, saya belum paham tentang ini yang harus saya tanya. Jadi, kalau kalian masuk ruang kelas ini, walaupun melalui Zoom dengan informasi yang cukup, ini akan menarik buat Anda untuk bertanya dan berdiskusi. Tapi kalau Anda blank masuk ke ruang Zoom ini, udah Anda bingung, ini ngomong apa sih? Kok saya nggak tertarik sih, padahal ini adalah hal yang sangat vital sekali Anda pahami. Oke, lanjut. Anda akan masuk rumah sakit tahun ini kan? PKKD ya? Udah masuk? Praktek? Belum? Apa semester depan? Semester depan ya? Nah, semester depan Anda udah masuk rumah sakit. Dan pasien itu tidak bisa melihat bahwa Anda baru pertama kali masuk rumah sakit. Sebagai mahasiswa, mereka tidak lihat bahwa Anda masih terbatas sampai kebutuhan dasar. Mereka tidak lihat, mereka tidak tahu makna dari name tag Anda. Kalau masih kuning, masih tingkat 2. Kalau hijau, udah tingkat 3. Kalau oranye, udah tingkat. Nggak tahu mereka. Tahu mereka yang berbaju putih itu adalah perawat. Dan perawat tahu segala macam tentang penyakit saya. Dan saya bisa bertanya apa saja tentang penyakit saya, tentang diri saya pada perawat. Anda nggak bisa bilang, maaf Bu, saya baru mahasiswa tingkat 2, jadi saya hanya ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar Ibu untuk personal hygiene. Nggak bisa. Jadi ujian Anda sebenarnya bukan di CAT. Ujian Anda sebenarnya pada saat Anda berhadapan dengan pasien. Karena nggak ada kisi-kisi pertanyaan dari mereka.
Kalau Anda kisi-kisi, saya ngadapin pasien, kisi-kisinya pasti tentang nutrisi nih. Kalau pasien ini pasti tentang oksigen nih, nggak bisa. Kayak Anda ujian sekarang, Anda udah tahu kan kisi-kisinya ya? Bahwa yang akan ditanya ini. Anda belajar itu aja. Emang kalau rumah sakit gitu? Enggak. Jadi harus siap semua, Bu, informasi. Iya, harus siap semua. Terus kalau nggak bisa jawab, Bu, pada saat mereka bertanya bagaimana tekniknya, Bu? Tekniknya. Sebentar ya, Bu, kita akan diskusi. Saya akan balik lagi 15 menit lagi. Saya akan ada sesuatu yang harus saya kerjakan dulu. Nanti saya jawab pertanyaan Ibu. Ke belakang kamu. Lihat, Bu, lihat buku. Cucu. Oh, ini yang dimaksud Ibu ini. Oke, 15 menit. Bu, sesuai dengan perjanjian kita tadi, saya akan jawab pertanyaan Ibu. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Kenapa? Profesi lain, contohnya kedokteran aja, mereka pergi praktek itu kayak pergi pindah tempat belajar. Mereka bawa textbook, bawa apa gitu loh. Enggak seperti Anda lenggang kangkung. Jadi bawalah buku-buku suci Anda itu. Buku-buku yang bisa membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ini sekarang Anda dipermudah. Wah, buka internet. Search langsung. Catat, oh ini yang harus saya sampaikan pada pasien. Ya, jadi jangan menjawab asal, karena apa yang keluar dari mulut kalian itu akan dipegang oleh pasien dan dibawa pulang. Kata perawat di rumah sakit itu, saya boleh makan ini, padahal Anda nggak tahu teorinya, tidak tahu konsepnya, tidak tahu secara benar, hanya otomatis keluar. Begitu Anda masuk ke rumah sakit, tidak ada yang otomatis keluar, yang ada setelah Anda pikirkan. Anda tahu kebenarannya. Paham? Ini Anda harus mempersiapkan diri dari sekarang. Tahun depan udah ke rumah sakit. Ya. Oke, biasakan menjawab, cerna dulu. Cerna dulu, oh pertanyaan tentang ini, saya bisa jawab nggak sih? Saya pernah baca nggak sih? Oh kayaknya belum pernah terpapar nih dengan informasi ini. Saya mau ini pending dulu sebentar. Maaf Bu, ini kayaknya diskusi kita akan panjang. Jadi saya akan sediakan waktu saya buat menjawab pertanyaan Ibu 15 menit lagi. Saya ada yang harus saya kerjakan dulu. Sebentar ya Bu. Jangan sampai lupa, catat 15 menit lagi balik. Begitu Anda 15 menit nggak balik, pasien langsung, oh pasien perawat tadi nggak bisa jawab. Paham? Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Izin masuk. Saya Dinda Cahya. Saya izin bertanya sebenarnya mengenai ketentuan rumah sakit atau gitu Bu. Misalkan di sebuah rumah sakit tertentu kayak contohnya rumah sakit Islam gitu Bu. Kan biasanya tuh kalau misalkan orang yang dirawat akan dipanggil kayak orang untuk mendoakan gitu ya Bu. Sebagai kebutuhan spiritual, terus bisa juga untuk membantu kebutuhan dimiliki dan dimiliki. Tapi kalau misalkan ada pasien yang di rumah sakit itu dia non-muslim gitu Bu. Itu pihak rumah sakit akan memanggilkan orang dengan keyakinan orang tersebut atau bagaimana Ibu? Terima kasih Bu. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya setiap rumah sakit kan walaupun judul rumah sakit Islam gitu, tapi tidak khusus Muslim kan? Itu hanya nama rumah sakitnya, ya. Nah di rumah sakit itu mereka udah orang di rumah sakit itu kan perawat-perawat profesional juga, tenaga profesional juga, bahwa di rumah sakit itu sudah harus memenuhi biopsikososial spiritual. Jadi mereka sudah tahu bahwa banyak sekali yang non Muslim yang masuk. Mereka menyediakan tokoh-tokoh agama yang ada di situ sesuai dengan agama dari pasien mereka yang masuk rumah sakit itu. Nah, kalau ternyata di rumah sakit itu tidak ada perawatnya, ini akan minta pada keluarga. Ibu, ini kondisi pasiennya sudah dying. Sebaiknya Ibu, kalau memang ada tokoh agama yang diyakini oleh pasien, mau nggak dibawa ke sini pada jam besuk atau di luar jam besuk, kami kasih kesempatan pada Ibu untuk menghadirkan tokoh agama biar bisa mendampingi keluarga Ibu yang sedang ini. Jadi bukan berarti pelajaran spiritual ini baru sekarang ada, enggak. Dari zaman perawat mulai ada, biopsikososio spiritual itu udah ada. Cuman dalam aplikasinya yang spiritual ini sering ketinggalan. Sering terlewatkan. Dianggap itu adalah hal yang biasa. Padahal
keyakinan kita akan penyakit, bahwa keyakinan kita pada pencipta itu adalah modal utama kita untuk bertahan di dalam cobaan hidup, gitu kan katanya. Nah, salah satu cobaan hidup itu adalah penyakit. Nah, jadi kalau pasien itu sudah masalah dengan spiritualnya, langkah pertama kita sebenarnya untuk memudahkan, melancarkan pengobatan, perawatan yang dilakukan adalah meyakinkan pasien, mengembalikan pasien kepada keyakinannya. Kalau perawat punya keterbatasan untuk itu, kan kita di rumah sakit ada tokoh agama. Begitu, paham ya? Kalau di luar kemampuan kita mengobati dia non-muslim, kita kembalikan. Di rumah sakit itu ada enggak? Pasti ada. Kalau seandainya ternyata belum ada, kerjasama dengan keluarga. Begitu, ya. Keluarga pasti tahu dong siapa tokoh agama mereka. Nah, mereka pada kondisi-kondisi yang memang sangat memerlukan bantuan luar untuk meyakinkan pasien tentang kondisi dia terkait dengan pada yang maha kuasa, pada pencipta, ya, gitu. Bisa menjawab? Jadi jangan khawatir. Terima kasih, Bu. Contohnya pasien non muslim, dia sedang sakaratul maut. Kita bisa panggilkan tokoh agamanya. Di rumah sakit ada. Kalau tidak, keluarganya kita minta untuk memimpin mereka menghadapi sakaratul maut. Kan tekniknya beda-beda setiap agama, ya kan? Oke, lanjut. Kalau Anda tidak ada pertanyaan, Anda bisa dari apa yang Anda baca, Anda yakinkan benar nggak, Bu, pendapat saya dari apa yang pernyataan Ibu di dalam PPT ini. Jadi biasakan bicara, karena untuk jadi seorang perawat itu kemampuan kita adalah kemampuan meyakinkan orang, kemampuan menyampaikan informasi. Kalau kalian nggak latih sekarang, kapan lagi? Anda selama menjadi mahasiswa adalah saatnya berbuat salah, bertanya yang salah. Nah, itulah peran kami meluruskan. Tapi kalau Anda tidak biasa bertanya, itu yang terjadi depan pasien nanti. Anda bingung, blank, nanya apa ya? Ngomong apa ya? Orang pasiennya baru kenal kan, jadi harus kalian meliding pertanyaan. Ini dengan saya aja yang Anda udah kenal, Anda nggak mau bertanya, apalagi pasien. Padahal saya udah kasih kunci-kuncinya untuk bertanya. Nggak ada perawat itu perawat bisu, nggak ada. Gagal Anda jadi perawat kalau nggak bisa bicara. Izin bertanya kembali, Ibu. Silakan. Ya, saya Elsa Kumalasari izin bertanya, kalau misalnya kita menemukan pasien nih, kan zaman sekarang kan zamannya ada yang aneh-aneh gitu ya, Bu. Kalau misalnya dikaji ternyata pasien ngaku ateis gitu, Bu. Apakah kita sebagai perawat masih punya hak untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya gitu, Bu? Seperti itu, Ibu. Itu adalah keyakinan yang harus kita percayai. Makanya ada langkah-langkah dalam memenuhi kebutuhan spiritual. Kita yakin, kita percaya pada pasien satu yang kita ini. Jangan menggurui, jangan merubah keyakinan pasien. Gitu. Jadi kalau dia tidak percaya pada Tuhan, ya itu adalah, jadi yang kita tanya, apa yang membuat Bapak bisa tenang? Apa yang membuat Bapak bisa bisa dalam kondisi damai gitu. Keyakinan Bapak apa? Itulah pentingnya pengkajian. Jadi spiritual itu bukan berarti beda dengan agama. Kalau Anda baca di PPT Ibu, kalian akan ngerti bahwa spiritual itu kan berarti agama. Tapi keyakinan akan pencipta.
Kalau dia yakin bahwa dia menciptakan, dia berasal dari memang begitu adanya, berasal dari perubahan dari monyet sampai jadi manusia. Nah, itulah keyakinan dia, kita yakini, kita terima. Jangan berusaha merubah keyakinan dia. Kalau dia ateis ya udah. Nah, keyakinan dia apa? Bahwa manusia itu hidup ya nanti dia kalau mati dia akan kembali menjadi manusia reinkarnasi, ya kita yakini aja, oh itu yang dibuat yakini. Nah, dalam kondisi Mama Bapak sedang sulit, sedang merasa tidak damai, cemas, apa yang bisa membuat Bapak tenang? Apa yang bisa membuat Ibu tenang? Gitu kan? Suasana apa yang membantu Bapak untuk bisa rileks? Suasana apa yang membuat Bapak yakin bahwa ini adalah situasi yang bisa Bapak atasi? Kita tak balikkan ke dia. Jangan, Bapak jangan begitu. Kita itu manusia harus tidak begitu caranya. Kita nggak boleh menggurui pasien. Nah, kalau Anda lihat di PPT Ibu, ada langkah-langkah kita dalam pemenuhan kebutuhan spiritual. Kita tidak pernah diajarkan untuk merubah keyakinan pasien. Karena itu adalah inian spiritual. Maka dibaca ya nanti sampai habis PPT 70 halaman itu. Oke? Ya. Lanjut. Ini bertanya kembali, Ibu. Mengenai tadi yang Ibu jelaskan bahwa kita tidak boleh merubah keyakinan pasien. Kalau misalnya pasien yang membuat nyaman atau tenang pasien itu ritual hal-hal yang menyimpang itu, apakah perawat harus memenuhi juga, Ibu? Bukankah itu perawat artinya mendukung hal yang salah seperti itu, Ibu? Kita hanya berinteraksi dengan pasien itu hanya paling 2 hari, 3 hari. Kalau kita akan merubah keyakinan pasien yang sudah dia anut selama hidupnya, itu adalah impossible. Tapi setidaknya selama proses dia dirawat di rumah sakit dan itu membuat dia tenang, mungkin kita tidak menghadirkan dukun yang dia yakini, tapi menyuruh dia melaksanakan ritual yang dia yakini tadi untuk membuat dia tenang. Oh, saya hanya bisa yakin apabila dukun itu ada di Indonesia dan itu merubah atau menyebabkan situasi yang tidak kondusif di rumah sakit. Ya jangan kita lakukan. Maksudnya jangan letterlek seperti itu. Oh, kalau dia punya keyakinan kayak di Afrika tuh ada keyakinan harus pakai nari-nari untuk memanggil roh gitu. Ya enggak gitulah. Masa kita mau mendatangkan dukun yang seperti itu ke rumah sakit? Tentunya tidak. Dalam kita akan memfasilitasi dia supaya dia tenang. Kira-kira apa yang membuat Bapak tenang? Oh, dalam kondisi ini yang bisa membuat Bapak menghadirkan tokoh spiritual saya. Bagaimana bentuk spiritual yang dia lakukan? Apakah itu bisa dilakukan di rumah sakit? Kalau memang tidak bisa, ya tidak bisa. Apakah Bapak bisa melakukan kontak dengan dia melalui HP atau apa untuk memberikan saran ke Bapak? Atau bagaimana? Jadi kalau yang ekstrim yang bisa membuat situasi malah menjadi heboh ya tentunya tidak ya, demi satu pasien kita membuat rumah sakit gempar tentunya juga tidak. Tapi tujuan kita adalah bahwa kita memberikan ketenangan spiritual pada pasien, bukan merubah. Umpamanya tiba-tiba kita mau merubah, Bapak itu salah keyakinan Bapak itu seperti itu. Dengan waktu 2 hari, 3 hari kita berharap bisa merubah keyakinan pasien itu impossible. Ya, itu ada suatu yang sulit untuk dirubah, tapi kita sebagai perawat memfasilitasi situasi di mana situasi itu membuat pasien tenang. Apakah dengan menghadirkan dia ritual agamanya apa? Monggo silakan. Paham yang dimaksud? Jadi jangan membuat situasi itu kamu pemahamannya menjadi ekstrim, enggak. Bu, kalau dia percaya hal-hal kayak gini tuh harus kita rubah. Padahal itu salah, apakah bisa kita rubah? Apakah mungkin kita rubah? Kita harus rasional. Ya, jangan irasional. Logika pakai. Nggak mungkin lah orang yang udah punya keyakinan seumur hidupnya tentang pengobatan terus langsung bisa kita rubah, tidak.
Setidaknya saat dia dirawat itu kita fasilitasi supaya pengobatan lancar, perawatan lancar. Tapi begitu dia udah pulang ke rumah, mungkin kita akan berkoordinasi dengan tokoh setempat. Itulah pentingnya rujukan. Kita rujukan selama bukan rujukan, apa ya namanya, discharge planning. Discharge planning itu hanya fokus pada bio dan psiko, lupa spiritual. Mungkin kita sekarang loncat nih, langsung ke spiritual juga kita masukkan. Bisa lewat keluarga, Bu. Mohon untuk di rumah dihadirkan tokoh-tokoh orang yang dipercaya oleh anak ibu umpama ini, supaya dia tidak terlalu jauh menyimpang dari keyakinannya. Kita kan bisa kaji keluarga, kalau sekeluarganya juga begitu, pasien juga begitu, ya udah lepas kita, maksudnya kita tinggal rujuk ke tokoh agama yang ada di masyarakat, di mana dia tinggal. Bahwa keluarga ini keyakinan agamanya menyimpang, tidak sesuai dengan yang ini, dan itu berdampak terhadap kondisi lingkungan umpamanya. Seperti kita, umpama pasien pulang dengan DHF, atau pasien menderita DHF. Kita kan kerjasama dengan dinas kesehatan kan, atau puskesmas di mana pasien berada. Ini warga kamu, rumah nomor sekian menderita DHF. Tolong lingkungannya dilakukan fogging. Tujuannya apa? Supaya nggak nyebar, gitu kan? Nah, begitu Anda pasien masuk ke rumah sakit, ternyata masalahnya bukan masalah DBD aja. Ternyata pasiennya punya ritual agama yang bisa dapat mengganggu lingkungan. Anda rujuk kemana? Bisa ke kelurahan bahwa satu keluarga ini tolong dilakukan kunjungan ulang, dipantau lebih ini untuk bisa ditahu apa masalah sosial spiritual pada keluarga. Rujukannya bisa ke kelurahan. Jadi bukan berarti perawatnya datang ke rumah mengatasi masalah spiritualnya. Enggak, ada keterbatasan kita. Paham? Ya, nanti Anda akan belajar bagaimana melakukan discharge planning, bagaimana memberdayakan masyarakat dan keluarga dalam mengatasi masalah pasien. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau dalam pembelajaran namanya teknik ini adalah teknik refleksi dan eksplorasi. Jadi saya nggak ceramah, saya hanya menjawab pertanyaan. Pertanyaan akan muncul kalau Anda sudah membaca materi. Kalau Anda nggak baca materi, Anda nggak akan bertanya. Jadi di sini saya jadi tahu Anda siap atau tidak untuk pembelajaran. Kelompok berapa yang presentasi berikutnya nanti tentang spiritual? Ada presentasi kan? September akhir. Kelompok berapa? Sipen? Halo, Sipen? Izin menjawab Ibu, kelompok ya. 6. Oke. Kelompok 6 mana? Kelompok 6 ya? Kelompok 5 Ibu. Oh, kelompok 5. Oke, kelompok 5 berarti nanti Anda ambil kasus cari kasus masalah spiritual dengan setting rumah sakit. Terus kalian lakukan pengkajian spiritualnya sesuai dengan materi Ibu dan ditambahkan dengan materi sumber materi lain, bikin format pengkajian tentang spiritual. Nah, setelah itu Anda kumpulkan data terkait
masalah spiritual pasien dari pernyataan-pernyataannya, riwayat yang kalian tanya. Terus kemudian lihat di SDKI diagnosa apa aja yang muncul, nomor berapa diagnosanya. Terus dilihat di psiki, intervensi sesuai dengan diagnosa itu apa, ya. Terus kemudian SLKI-nya. Ya, luarannya apa untuk diagnosa itu, rinci dibuatnya. Nah, kemudian masuk SOP. SOP bagaimana menemani pasien dying, bagaimana ini, itu banyak itu, bagaimana memenuhi kebutuhan spiritual, itu Anda lampirkan nanti. Jadi Anda bukan presentasi materi, tapi presentasi kasus yang Anda aplikasikan dari konsep yang sudah didapat. Ya, jadi bagusnya sih Anda sertakan presentasi itu bagaimana Anda melakukan pendampingan video kecil pendek aja Anda buat oleh kelompok, bagaimana mendampingi pasien tergantung kasus Anda, bagaimana Anda mengatasi pasien. Bentuk komunikasinya sesuai dengan konsep yang Anda pelajari. Oke, deal kelompok 5. Iya, harusnya kelompok 5 udah mulai dari sekarang mempersiapkan materi. Harusnya kelompok 5 yang bertanya lebih banyak nih. Karena dia udah mulai kan mengumpulkan materi untuk bahan presentasinya. Coba kelompok 5 raise hand. Kelompok 5 raise hand please. 1 Najwa, 2 Mei, 3 Adinda. Cuman 3 orang? Saya catat ya. Jadi kelompok 5 hanya 3 orang ya. Rizky Arunisa udah raise itu, Ibu. Di mana? Oh, nggak kelihatan. Oh ya, Rizky, Hairul Nisa. Oke, 4 orang. Jadi Rizky, Najwa, Mei, dan Adinda. Hanya, oh ada 5. Galuh. Kenapa telat banget ya kalau diminta itu? Oke, jadi ada 5 orang ya. Jadi Rizky, Najwa, Mei, Adinda, dan Galuh. Tolong siapkan. Nih, di antara ini yang tadi bertanya hanya Adinda. Mei belum nanya, Najwa belum nanya. Ini belum baca materinya atau memang kalian belum mengumpulkan materi untuk presentasi? Kalau udah mengumpulkan materi pasti banyak nanya nih. Kelompok 5. Membantu kalian dalam membuat bahan presentasi nanti. Rupanya belum pada baca materi Ibu atau belum mengumpulkan materi untuk PPT-nya. Ya, gini saran Ibu. Bagus sekali kemarin si Pen minta materi sebelum presentasi. Mestinya begitu. Anda minta materi, baca sehingga suasana di Zoom ini tidak vakum seperti ini. Jadi Anda aktif bertanya. Karena mendengarkan saya bicara, mendengarkan PPT saya itu boring banget. Anda pasti boring. Dan itu saya lakukan kemarin waktu RKI dan 3B. Nggak ada yang bertanya, cuma beberapa yang bertanya. Padahal saya udah berbusa-busa mulut saya menjelaskan. Akhirnya saya nggak bisa begini, apalagi belajar tentang spiritual. Yang sangat konseptual banget. Nah, mestinya dengan Anda sudah dapat materi lebih dulu, harapan Ibu akan lebih aktif pertanyaan yang muncul, lebih banyak pertanyaan yang muncul. Diskusi kita hangat, ternyata tidak. Jadi saya nggak tahu lagi nih, mesti bagaimana membuat mekanisme mengajar melalui Zoom ini. Ya, oke, ada lagi? Oh ya, untuk kelompok 5. Tolong nanti SOP untuk materi kebutuhan spiritual ini termasuk adalah dying, terus perawatan jenazah ya. Jadi itu termasuk dalam PPT Anda nanti. SOP-nya dimunculkan. Jadi kasusnya kalau bisa pasien dengan penyakit terminal, terus kemudian pasiennya itu Anda dampingi untuk dyingnya, terus sampai pasiennya kemudian beberapa jam kemudian pasien meninggal, terus kalian lakukan perawatan jenazah. Seperti apa perawatan jenazahnya?
biar temannya ada gambaran karena kita akan praktek di laboratorium nanti. Oke, udah? Tak ada lagi? Nah, ini kayaknya baru lengkap nih 40 orang. Tolong diambil lagi si pen ininya. PPT screenshotnya tadi udah ya, tadi udah diambil tapi baru 36 yang hadir, kita nggak tahu siapa yang tidak hadir di awal tadi. Oke, screenshot kedua silakan diambil. Baik Ibu, izin untuk SS. Ya. Untuk teman-teman on cam semua dulu ya. Slide pertama. Slide kedua. Baik, sudah Ibu. Oke, sudah. Ada yang benar? Sudah tidak ada yang bertanya lagi sebelum Ibu akhiri? Oke, tidak ada lagi yang bertanya. Ibu izin bertanya. Ya. Kan di PPT itu ada 4 isu yang pertama tuh ada pluralisme ya Bu. Nah itu maksud dari contoh pluralisme itu kayak gimana sih Bu? Saya masih kurang paham Apa? yang itu. Contoh apa? Contoh dari poin pluralisme. Keragaman, pluralisme, keragaman. 4 isu nilai yang mungkin timbul antara perawat dan klien. Kan di poin pertama tuh ada pluralisme ya Bu. Nah situ saya masih kurang paham Ibu contohnya seperti apa. Sebenarnya pluralisme itu keragaman. Ini di depan di halaman berapa coba? Di bagian apa? Dimensi spiritual apa mana? Di slide nomor 39 Ibu. Oh, 39. Oke. Jadi 4 isu nilai yang mungkin timbul antara perawat dan klien, yaitu tadi pluralisme perawat dan klien menganut kepercayaan dengan spektrum luas. Jadi maksudnya dia tidak mempunyai satu. Jadi perawatnya sendiri sangat bias keyakinannya. Kemudian klien juga atau pasien juga, sehingga baik perawat maupun pasien tidak menemukan titik temu untuk baik perawat terutama meyakinkan pasiennya. Jadi yang mungkin salah satu contohnya yang diinikan tadi, dia tidak punya keyakinan apa-apa. Baik, jadi kan kita sebagai seorang perawat harus ajak dulu nih, saya adalah secara biopsikososial spiritual, kamu tahu diri kamu apa, terus keyakinan kamu apa, kemudian agama kamu apa. Nah, sekarang permasalahannya perawatnya sendiri pluralisme, maksudnya sangat bias keyakinannya. Demikian juga dengan klien. Jadi tidak ada, jadi perawat seperti ini akan sulit dan itu banyak terjadi di dunia barat. Mereka disebut ateis enggak. Terus menjalankan ibadah agama juga enggak. Pasiennya juga gitu. Jadi untuk bisa meyakinkan masalah spiritualisme ini, itulah Yesus saat ini. Tahu Yesus kan? Sesuatu yang merupakan tantangan. Makanya di dunia barat sekarang menjadi perawat itu menjadi suatu yang tidak diminati karena mereka akan bertemu dengan hal isu-isu seperti ini. Bagaimana menangani orang secara spiritual sangat plural sekali yang sangat tidak ini. Kalau kita di sini kan jelas di Indonesia negara timur ya, kalau ada 5 agama yang diyakini, kok nggak ini gitu. Kalau mereka sangat ini sekali. Nah itu yang menjadi tantangan sekarang. Ya, paham maksudnya? Ibu, terima kasih. Ada lagi? Jadi kalau kita bicara tentang spiritual adalah apa yang memberi arti dalam kehidupan, tujuan, harapan, merasa dicintai.
Ya, nah ini baru bisa terpenuhi, bisa kita berikan ke klien atau ke masyarakat kalau kita sudah terpenuhi. Anda berada di tengah keluarga, Anda merasa dicintai, pulang terlambat ditanya, kok belum pulang? Udah makan belum? Cukup nggak? Gimana di jalan? Itu adalah bukti cinta. Jadi Anda kalau ngomong cinta bukan cinta antara laki perempuan dalam konotasi romantis, bukan. Anda merasa dimiliki oleh keluarga, Anda merasa bagian dari keluarga, itu adalah cinta. Ya, nah kalau di luar mereka tuh arti kehidupan ini sudah menipis ya. Jadi keterikatan batin antara orang tua dan keluarga itu berkurang, sehingga bisa aja mereka kalau kita di timur ada lansia di rumah usia 80 tahun, 78 tahun, kita rawat di rumah dengan penuh cinta, dan itu bagian ini adalah sejarah. Kalau bukan karena orang lansia ini saya tidak seperti sekarang, kita rawat dengan cinta. Nah, mereka seringkali sudah arti hidup ini sudah bias gitu. Sehingga ya kalau gitu kan saya harus bekerja, harus ini, maka lansia ini akan mengganggu bombalitas saya akan taruh di panti werda. Nah, kemudian ada lagi yang berkurang bahwa untuk punya keturunan mereka udah berpikir 30 tahun ke depan, sanggup nggak saya membiayainya? Sekarang dunia udah begini, sanggup nggak saya jadi ibu? Sehingga banyak sekali keyakinan mereka, lebih baik saya tidak punya anak. Hidup begini aja daripada saya tidak bisa memberikan yang terbaik buat anak saya. Itu adalah keyakinan, arti hidup. Jadi banyak sekali sekarang yang mereka lebih baik saya adopsi. Malah yang lebih gila lagi sekarang lebih baik saya ungkapkan cinta saya, kasih saya ke boneka yang mirip dengan manusia. Itu adalah pluralisme. Dan itu akan merupakan masalah spiritual. Ya, jadi kalau bicara spiritual bukan agama. Beda. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ya, ini yang tadi kalian bingung antara konsep spiritual dan agama. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini akan sering Anda hadapi nanti. Pasien dengan penyakit imun, didiagnosa kanker, diagnosa penyakit jantung, ya setiap saat bisa mengalami henti jantung gitu. Nih, bagaimana Anda menghadapi situasi ini? Orang yang takut mati, begitu didiagnosa. Ya. Cemas. Kemudian jadi tahap-tahap dalam kehilangan kalian harus pelajari lagi. Tahap anger, denial, bargaining, sampai acceptance. Itu bagaimana menghadapi pasien seperti itu. Ini aplikasinya di sini. Nah, ini perawat adalah role model. Jadi kestabilan bio, psiko, sosio, spiritual Anda adalah gambaran yang akan dicontoh oleh pasien. Ya. Makanya Ibu bilang, apapun yang Anda pelajari sekarang, internalisasi. Apakah saya sudah melaksanakan ini? Apakah saya sudah memenuhi ini? Kalau belum, bagaimana saya untuk bisa memenuhi ini supaya bisa saya berhadapan dengan pasien? Nah, kalau Anda sudah bisa memenuhi 4 kebutuhan tadi, maka Anda akan percaya diri, kompeten, bisa melakukan, bisa berhadapan dengan situasi seberat apapun saat Anda berhadapan dengan pasien. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Makanya Ibu bilang, ini harus dibaca dulu, karena ini banyak kata-kata dan konsep semua. Nih, di sini dikatakan, perawat itu harus meluangkan waktu untuk memupuk kekuatan spiritual diri sendiri. Nah, perawat itu harus mampu menunjukkan perasaan damai, kekuatan batin, kehangatan, keceriaan, caring, dan kreativitas dalam interaksinya dengan orang lain.
Jadi begitu ketemu pasien, Anda udah menunjukkan wajah semua ini terpenuhi, Anda ceria, Anda tersenyum, dan senyum Anda itu kelihatan tulus. Itu kalau Anda udah memenuhi 4 aspek ini, nggak ada senyum Anda itu senyum komersial, nggak ada, senyum tulus. Kalau ini udah terpenuhi. Dan pasien bisa menangkap. Ini perawat ini tulus, ini perawat ini basa-basi. Karena orang yang sedang sakit, sedang memerankan peran sakit. Dia menjadi sensitif. Perubahan ekspresi mimik wajah Anda itu akan membuat dia langsung mempersepsikan, menjauh dari Anda. Seperti Anda sedang sakit aja di rumah. Anda sangat sensitif sekali. Yang biasanya perilaku kakak Anda seperti itu, biasa aja pada saat Anda sakit, kok kayak gitu amat sih, udah tahu saya sedang sakit, boker dikit, peduli dikit, itu Anda sudah memerankan peran sakit. Nah, itu yang Anda hadapi di rumah sakit. Semua pasien permisif, minta permisif, diperlakukan dengan baik, diberikan kepedulian. Nah, Anda harus mampu menunjukkan itu. Nah, itu baru bisa Anda lakukan kalau 4 aspek kebutuhan ini Anda sudah terpenuhi. Jadi Anda nggak bisa ke pasien, aduh sakit banget. Ya Allah, perutnya mules banget, sakit banget, mahnya kumat, terus di depan pasien Anda meringis-ringis sambil pegang perut. Atau Anda sambil megang semalam habis berantem dengan ibu Anda kelihatan wajahnya itu kosong depan pasien. Pasien udah ngomong kemana, maaf sus, tadi apa pendapat perawat tentang ini saya? Apa saya harus? Yang mana Bu pertanyaan tadi? Ibu nanya apa ya? Jadi Anda sedang kosong berada di pasien. Jadi pasien bisa menilai apakah Anda hadir utuh di depan dia. Jadi nggak bisa sambil pegang HP, Anda depan pasien, sambil pegang WA, terus ngasih dengerin pasien curhat, nggak boleh. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, ini yang akan harus Anda lakukan. Perhatikan hubungan yang dilandasi perasaan cinta terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi Anda harus menghargai diri Anda, mencintai diri Anda, baru bisa Anda mencintai diri orang lain. Tapi kalau Anda sudah tidak merasa berharga, bukan manusia berharga, merasa orang sendiri, lonely, dan segala macam, Anda juga tidak akan bisa memberikan rasa cinta pada orang lain. Cinta itu bukan berarti cinta romantis, bukan. Tapi cinta, kasih sayang, kepedulian. Ya. Nah, ini proses perawatan nanti yang saya bilang sama kelompok, tolong ini dibuat dalam bentuk format pekajian dan itu di data-data yang diperlukan itu Anda masukkan ke kasus sehingga nanti teman Anda jadi ngerti. Oh, ini maksud pertanyaan itu gitu. Oke ya. Oke, itu tambahan sedikit dari Bu. Ada pertanyaan? Ya, nusa keperawatannya tolong nanti dilihat di SDKI. Nomor berapa ini? Ya, terus kemudian perencanaan lihat di SIKI, ya. SOP-nya nanti lihat di SLKI, di SOP. Jadi ada 4 buku penting yang harus Anda miliki. Mudah-mudahan Anda punya semua: SDKI, SIKI, SLKI, dan SOP. Itu bisa dibeli dalam bentuk paket, ya, lebih murah. Beli aslinya, jangan fotokopi, malah lebih mahal fotokopinya. Beli asli. Oke. Dah sampai di sini, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup. Kan kalau Ibu ngomong kalian diem aja, nggak ada yang langsung bertanya. Nah, bisa dibayangkan 70 PPT saya bacakan, Anda bisa tidur. Ya. Makanya saya ganti strategi. Ayo nanya. Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita. Sebenarnya kita berapa orang sih? Kenapa jadi 43 sekarang? Hah? Jumlah kalian berapa? Izin menjawab Ibu, ada 43 orang. 43 orang dari tadi, terus ada yang baru masuk. Jujur, siapa yang baru masuk? Karena tadi terakhir kita ngambil screenshot terakhir 41. Siapa yang baru masuk? Silakan raise hand yang baru masuk, jujur. Tolong si Pen, kamu lihat screenshot terakhir tadi yang 41 akan ketahuan siapa yang baru masuk. Tolong Ibu namanya.
Bisa? Baik, Ibu. Oke, kalau gitu sampai di sini kita pertemuan kita hari ini. Tolong ininya dikirim ke Ibu daftar hadirnya untuk kelompok. Kalau mau konsul untuk PPT dan materinya boleh ya. Setelah kamu kirim PPT bisa miss call Ibu, jadi Ibu tahu karena banyak sekali WA masuk seringkali terlewat ya. Jadi kalau udah ngirim miss call Ibu, jadi Ibu tahu, Bu saya udah kirim ya. Nah setelah itu Ibu akan baca, Ibu akan telepon kalian mana perubahan-perubahannya, karena kalau melalui WA Ibu nggak sabar ngetiknya ya. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.